Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman yang menonton video saya dan khususnya yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia Ibu Sri Rejeki. Perkenalkan nama saya Mesya Anugrah Putri. NIM saya adalah 64251563. Saya berasal dari program studi manajemen dan Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Bahasa Pidato Prabowo Subianto. Tujuan analisis ini adalah menganalisis diksi atau pilihan kata, struktur kalimat, gaya bahasa, penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan PUEBI, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan bahasa dalam pidato. Karena menurut saya, analisis bahasa sangat penting karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana seorang tokoh menyampaikan gagasannya secara efektif kepada masyarakat. Melalui analisis ini, saya ingin mengetahui apakah pidato yang disampaikan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam sebuah pidato. Objek analisis saya adalah video pidato Prabowo Subianto yang berjudul Saat Prabowo Singgung Nilai Tukar Rupiah, Orang Rakyat Desa Nggak Pakai Dolar Kok, diupload pada Sabtu 16 Mei 2026. Menurut saya, pidato tokoh nasional menarik untuk dianalisis karena pidato tersebut ditonton oleh banyak orang dan dapat mempengaruhi cara masyarakat berbahasa. Selain itu, walaupun pidato politik bertujuan menyampaikan pesannya kepada publik, penggunaan bahasa tetap perlu memperlihatkan kaidah PUEBI dan KBBI agar bahasa yang digunakan tetap baik dan benar. Di waktu detik ke-6, terdapat kesalahan berbahasa yaitu kalimat tidak efektif atau repetisi. Berikut klip videonya. Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bangkit. Sekarang saja sudah terbukti. Sekarang sudah terbukti. Kalimat aslinya adalah sekarang saja sudah terbukti, sekarang sudah terbukti. Kesalahan berbahasanya terdapat pada pengulangan kalimat dan informasi yang disampaikan ini sama, yang membuat kalimatnya menjadi kurang efektif. Dapat diperbaiki dengan sekarang sudah terbukti, hanya disebutkan satu kali saja. Karena menurut prinsip kalimat efektif, pengulangan yang tidak memberikan makna baru sebaiknya dihindari. Pengulangan tersebut hanya dapat menambah jumlah kata tanpa menambah informasi. Berikutnya, kesalahan yang saya temukan pada waktu detik ke-31 terdapat kalimat tidak efektif, yaitu pengulangan kata. Berikut klip videonya. Berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Kalimat aslinya adalah berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Kesalahan berbahasanya terdapat pada pengulangan kata pupuk dan pengulangan kata gas tanpa fungsi informasi yang baru. Perbaikannya berupa ketersediaan pupuk terpengaruh karena sebagian besar bahan bakunya berasal dari minyak dan gas. Karena dalam kalimat efektif, kata yang sama tidak perlu diulang apabila tidak memberikan penekanan atau informasi tambahan. Selanjutnya, kesalahan yang saya temukan pada menit ke-1, detik ke-4 terdapat kesalahan diksi, yaitu kata tidak baku. Berikut klip videonya. Australia minta tolong kita jual ke Australia 500 ribu ton urea ke Australia. Kalimat aslinya adalah Australia minta tolong ke kita jual ke Australia 200, 500 ribu ton urea ke Australia. Kesalahan berbahasanya terdapat pada pengulangan kata kita. Pengulangan kata Australia dan struktur kalimatnya kurang efektif. Dapat diperbaiki dengan Australia meminta bantuan agar Indonesia menjual 500 ribu ton urea kepada mereka. Karena kalimat efektif menghindari pengulangan unsur yang tidak diperlukan sehingga informasi lebih mudah dipahami dan diterima audiens. Berikut kesalahan yang saya temukan pada waktu menit ke-1 detik ke-42 yaitu kesalahan diksi. Dan
kata-kata tidak baku. Berikut klip videonya. Kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian, Kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian, kesalahan berbahasanya terdapat pada kata beresin, merupakan bentuk tidak baku. Dapat diperbaiki dengan kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah pertanian. Karena dalam KBBI, kata beresin termasuk dalam bahasa percakapan dan bukan bahasa formal pidato. Dalam situasi formal, sebaiknya menggunakan kata menyelesaikan atau bentuk lebih formalnya. Selanjutnya, kesalahan yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-1 detik ke-56 yaitu kata tidak baku dan bahasa percakapan. Berikut klip videonya. emang dia mukanya aja hitam kayak gitu. Ya. Memang dia mukanya aja hitam kayak gitu. Kesalahan berbahasanya terdapat pada kata aja, kata kaya, dan kata mukanya. Kata aja ini merupakan kata yang tidak baku, sedangkan kata kaya merupakan bahasa percakapan, dan kata mukanya cenderung kurang formal. Dapat diperbaiki dengan kalimat, memang wajahnya saja yang hitam seperti itu. Karena pidato formal sebaiknya menggunakan bentuk baku, yaitu dari aja menjadi saja, kaya menjadi seperti, dan muka menjadi wajah. Selanjutnya, pada tengah waktu menit ke-2 detik ke-1 terdapat kesalahan berbahasa yaitu kata tidak baku. Berikut klip videonya. Kalau nggak hitam saya curiga. Kalau nggak hitam, saya curiga. Terdapat kesalahan bahasa pada kata enggak, yaitu kata tidak baku. Dapat diperbaiki dengan kalau tidak hitam, saya curiga. Karena menurut KBBI, bentuk baku dari kata enggak adalah tidak. Dalam pidato resmi, penggunaan kata baku lebih dianjurkan. Selanjutnya, kesalahan berbahasa yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-2 detik ke-10 yaitu kata tidak baku. Berikut klip videonya. Tiap saya telepon ada di sini, ada di situ, nggak apa-apa. Kalimat yang saya perbaiki, yang akan saya analisis di sini adalah nggak apa-apa. Kesalahan bahasa yaitu kata enggak dapat diperbaiki dengan tidak apa-apa. Karena pidato kenegaraan dan pidato publik sebaiknya menggunakan ragam bahasa formal agar sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Selanjutnya yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-2 detik ke-17 yaitu kesalahan kata tidak baku dan bahasa percakapan. Berikut klip videonya. Wakilnya juga hitam kayak dia gitu. Wakilnya juga hitam kayak dia, merupakan kalimat aslinya. Jika kita analisis, kesalahan berbahasanya terdapat pada kata kaya, yaitu kata yang tidak baku, dapat diperbaiki dengan kalimat wakilnya juga hitam seperti dirinya. Karena kata seperti lebih sesuai dengan digunakan dalam ragam bahasa resmi dibandingkan kata kaya. Karena kata kaya merupakan kata yang sangat sering ditemukan dalam bahasa percakapan. Selanjutnya, kesalahan berbahasa yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-2 detik ke-22 yaitu kata tidak baku. Berikut klip videonya. Anak petani juga ngerti. Anak petani juga ngerti merupakan kalimat aslinya. Kesalahan berbahasanya di sini yang saya analisis adalah kata ngerti, yaitu kata yang tidak baku. Dapat diperbaiki dengan anak petani juga mengerti. Karena kata mengerti merupakan bentuk baku yang sesuai dengan situasi formal dan ngerti merupakan kata bahasa yang sering ditemukan dalam percakapan. Selanjutnya, kesalahan berbahasa yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-3 detik ke-43 yaitu kesalahan kalimat tidak efektif. Berikut klip videonya. Ini kenapa saya diminta sambutan? Kalau saya dikasih sambutan podium bisa nggak berhenti-berhenti nih. Kalau
saya dikasih sambutan, podium bisa gak berhenti-berhenti nih, merupakan kalimat aslinya. Kesalahan berbahasanya adalah penggunaan kata yang penggunaan kata enggak, yaitu kata tidak baku, dan struktur kalimatnya yang kurang logis. Dapat diperbaiki dengan apabila saya diberi kesempatan berpidato, saya dapat berbicara cukup lama. Karena secara makna, yang tidak berhenti bicara adalah pembicara, bukan podiumnya. Selanjutnya, kesalahan yang saya temukan pada tengah waktu menit ketiga detik ke-49, yaitu kalimat tidak efektif. Berikut klip videonya. Wah, tapi pinter panitia, nggak ada kopi, nggak dikasih kopi. Tapi pinter panitia merupakan kalimat aslinya. Kesalahan berbahasanya terdapat pada kata pinter, yaitu kata yang tidak baku. Dapat diperbaiki dengan tapi panitia sangat pintar, karena bentuk baku yang sesuai dengan KBBI adalah pintar. Selanjutnya, kesalahan berbahasa yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-4 detik ke-6, yaitu kata tidak baku. Berikut klip videonya. Ya, percayalah semuanya. Faham saya adalah faham pendiri bangsa kita. Ya. Percayalah semuanya, faham saya adalah faham pendiri bangsa kita. Merupakan kalimat aslinya. Jika kita analisis, kesalahan berbahasanya adalah penulisan atau pengucapan faham, yaitu kata yang tidak baku. Dapat diperbaiki dengan percayalah semuanya, paham saya adalah paham para pendiri bangsa. Karena menurut KBBI, bentuk bakunya dari faham adalah paham. Selanjutnya, pada tengah waktu kelima, detik ke-36, saya mendapatkan kesalahan yaitu kalimat tidak lengkap. Berikut klip videonya. Yang mulia, saya selama saya jadi Perdana Menteri di Fiji, Kalimat aslinya yaitu, Yang mulia, saya selama saya jadi Perdana Menteri di Fiji. Kesalahan berbahasanya terdapat pada kalimat yang tidak lengkap dan struktur kalimatnya yang terputus. Dapat diperbaiki dengan, Yang mulia, selama saya menjadi Perdana Menteri Fiji, saya belum pernah menerima sambutan yang seperti ini. Karena kalimat harus memiliki struktur yang utuh agar maknanya jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, kesalahan yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-5 detik ke-43, yaitu kalimat tidak efektif. Subjek ganda. Berikut klip videonya. dia cukup lama dia jadi Perdana Menteri di Fiji. Saya Cukup lama dia jadi Perdana Menteri di Fiji. Kesalahan berbahasanya yaitu strukturnya kurang efektif dan informasi subjek diulang. Dapat diperbaiki dengan, ia telah cukup lama menjabat sebagai Perdana Menteri di Fiji. Penjelasannya yaitu, penggunaan kata menjabat lebih tepat dalam konteks jabatan pemerintahan. Kesalahan yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-6 detik ke-49, yaitu campur kode atau kode mixing. Berikut klip videonya. we want to be the good neighbor, and our policy is the good neighbor policy. Kalimat aslinya adalah, We want to be the good neighbor and our policy is the good neighbor policy. Kesalahan berbahasanya terdapat karena menggunakan bahasa Inggris di tengah pidato berbahasa Indonesia. Dapat diperbaiki dengan, kita ingin menjadi tetangga yang baik dan kebijakan kita adalah kebijakan bertetangga yang baik. Campur kode memang tidak selalu salah, tetapi dalam pidato formal berbahasa Indonesia sebaiknya diberikan padanan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesalahan yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-7 detik ke-55, yaitu penggunaan istilah asing. Berikut klip videonya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Kalimat aslinya adalah Indonesia akan kolaps, akan chaos. Kesalahan berbahasanya menggunakan istilah asing tanpa padanan Indonesia. Perbaikannya yaitu Indonesia akan kolaps dan mengalami kekacauan. Karena dalam bahasa Indonesia, menurut saya, istilah asing sebaiknya menggunakan bentuk sarapan atau padanan yang tersedia.
Pada tengah waktu menit ke-8 detik kedua, saya mendapatkan kesalahan berbahasa yaitu kalimat tidak jelas. Berikut klip videonya. rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Kalimat aslinya adalah rupiah begini, dolar begini. Kesalahan berbahasanya terdapat pada kalimat yang tidak memiliki makna yang jelas dan tidak menjelaskan kondisi yang dimaksud dengan kata begini. Dapat diperbaiki dengan nilai rupiah dan dolar sering menjadi bahan perbincangan masyarakat karena menurut saya kalimat efektif harus jelas, tidak ambigu dan memberikan informasi yang lengkap. Kesalahan yang saya temukan pada tengah waktu menit ke-8 detik ke-6 yaitu kata tidak baku dan diksi yang tidak tepat. Berikut klip videonya. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Kalimat aslinya adalah orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Kesalahan berbahasanya terdapat pada frasa orang rakyat, yaitu yang tidak efektif, kata pakai, yaitu kata yang kurang formal, dan kata kok yang bersifat informal dan hanya digunakan pada berpinjangan informal sehari-hari. Dapat diperbaiki dengan masyarakat di desa tidak menggunakan dolar. Karena dalam bahasa formal, orang rakyat bisa diganti dengan masyarakat, pakai bisa diganti dengan menggunakan, dan kok bisa dihilangkan karena bersifat percakapan. Kelebihan dan kekurangan dalam pidato Pak Prabowo Subianto. Menurut saya, Pak Prabowo memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bahasanya komunikatif dan mudah dipahami. Yang kedua, pidato ini bersifat persuasif karena mampu mengajak dan meyakinkan audiens. Yang ketiga, menggunakan humor dan repetisi membuat pidato lebih menarik. Dan yang keempat, menggunakan sapaan seperti saudara-saudara membuat audiens merasa lebih dekat dan dengan pembicara. Menurut saya, kelebihan inilah yang membuat pidato mudah diterima masyarakat. Kekurangan dalam berbidatonya yaitu masih terdapat penggunaan kata tidak baku, campur kode bahasa, kalimat yang kurang efektif, dan beberapa kalimat yang ambigu. Namun, saya berpendapat bahwa kekurangan tersebut lebih disebabkan karena pidato yang disampaikan secara spontan dan tidak dibacakan dari naskah resmi. Oleh karena itu, kesalahan tersebut tidak selalu mengganggu pemahaman audiens. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari analisis pidato Pak Prabowo yaitu secara umum, pidato Prabowo Subianto komunikatif, persuasif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, karena disampaikan secara spontan, masih ditemukan beberapa penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia, yaitu penggunaan kata yang tidak baku, gak aja, ngerti, pinter, paham, kaya, yaitu dan penggunaan istilah asing seperti collapse, chaos, campur kode bahasa Inggris, pengulangan kata dan kalimat atau repetisi, dan kalimat yang tidak efektif dan kurang lengkap, dan diksi yang kurang formal. Meskipun demikian, kesalahan-kesalahan tersebut tidak mengganggu dan pemahaman audiens dan justru menunjukkan gaya komunikasi yang lebih santai dan dekat dengan masyarakat. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.